There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Ahdiana. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup bisnis. Adapun definisi bisnis itu sendiri adalah secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomis dengan cara efektif dan efisien. Adapun dalam Islam sendiri, bisnis diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, atau bisa dikatakan ada aturan halal dan haramnya. Kemudian tujuan berbisnis dalam Islam sendiri yang pertama adalah target hasil atau profit materi dan benefit non-materi. Artinya bahwa pembisnis tidak hanya untuk mencapai profit atau qimah madiyah atau nilai dan materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan atau manfaat non-materi kepada internal organisasi atau eksternal, yaitu lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Benefit yang dimaksud tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah, namun masih ada 3 orientasi lainnya. Yang pertama, qimah insaniyah, yang berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial seperti sedekah, dan bantuan lainnya. Kemudian yang kedua, qimah kulukiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional dan profesional. Dan yang ketiga ada qimah ruhiyah, berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berbisnis dalam Islam yang kedua adalah pertumbuhan. Ialah jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan. Ialah target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya, agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Kemudian yang terakhir ada keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka pebisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Kemudian tujuan berbisnis dalam konvensional yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang kelima untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keenam adalah untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir adalah menunjukkan prestise dan prestasi. Keterkaitan etika dengan bisnis. Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia yang memberikan perintah apa yang harus kita kerjakan. Maka etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanpa suatu etika yang menjadi acuan, para pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Karena pada umumnya, filosofi yang mendasari para pembisnis adalah bagaimana cara memaksimalkan keuntungan mereka. Pentingnya etika dalam berbisnis karena pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku dan perbuatan manusia sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika bisnis sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, karena bersifat universal. Kemudian yang kedua, menentukan. Yang ketiga, keberlangsungan peradaban manusia. Yang keempat, selalu relevan sepanjang masa. Yang kelima, sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa. Yang keenam, mempertanyakan kewajiban manusia sebagai manusia. Kemudian yang terakhir adalah etika bisnis menentukan kemakmuran ekonomi rakyat.
Etika dalam berbisnis sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama adalah membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan dan menciptakan nilai yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh, biasanya dimulai dari perencanaan strategius, organisasi yang baik, sistem produser yang transparan, dan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang kedua adalah mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah semua individu yang berkelompok dan berkepentingan pada keputusan-keputusan perusahaan. Sekian dari saya, jika ada yang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How